Halo, jumpa lagi di materi kali ini kita akan membahas fotografi dan teknik editing mengenai seni dan kreativitas dalam fotografi. Nah, jadi sebetulnya apa sih bedanya foto yang orang yang tahu fotografi dan yang tidak? Nah, apa sih bedanya? Nah, kalau sudah tahu fotografi tapi cara motonya masih sama dengan yang tidak tahu fotografi kan juga percuma. Oleh karena itu, yuk langsung saja kita belajar ya apa sih yang perlu diketahui dalam fotografi ini. Nah, di di pertemuan awal kita sudah pernah menyampaikan ya, bahwa fotografi itu adalah seni. Ya, seni. Nah, di era sekarang ini fotografi itu selain ada seninya, tapi juga ada unsur teknologinya. Nah, teknologi itu apa? Ya, ngambil foto kan menggunakan alat kamera. Nah, foto yang bagus harus cahayanya diatur sedemikian rupa. Ya, cahaya maka kalau cahayanya di waktu malam ya matahari tidak ada, kita cari cara bagaimana supaya cahayanya bisa diatur, dan kalau cahayanya ada bagaimana caranya supaya tidak berlebihan. Nah, itulah teknologi. Foto yang sudah diambil masih ada distorsinya, kemudian kita berpikir bagaimana caranya supaya fotonya tampil lebih bagus. Nah, perlu diedit. Nah, edit pakai teknologi lagi ya, software ya. Nah, jadi seni fotografi itu bukan sekedar rekaman apa adanya dari dunia nyata. Jadi kalau asal jepret-jepret, asal foto-foto itu bukan seni. Nah, ini menurut Supangkat dan Jim ya. Nah, jadi jepret-jepret itu bukan fotografi. Nah, kemudian fotografi seperti apa sih yang dimaksud itu? Nah, jadi dalam fotografi itu ada pesan ya, yang disampaikan secara visual. Visual itu apa? Penglihatan ya. Nah, melalui gambar dari pengalaman yang dimiliki seniman atau fotografer pada orang lain. Tujuannya untuk apa? Tujuannya di dalam gambar yang ada itu ya, orang yang melihat bisa mengikuti jalan pemikirannya. Jalan pemikirannya siapa? Jalan pemikirannya fotografer ini. Nah, jadi masih ribet ya bahasanya ya. Ya, jadi sederhananya seni dalam fotografi itu adalah cara kita berkomunikasi melalui gambar foto. Nah, jadi dalam foto yang kita sampaikan itu ada pesan. Pesannya apa? Nah, dan itu tidak mudah ya, tidak asal jepret-jepret seperti tadi. Nah, kemudian tantangan berikutnya bagaimana kita memberikan soul, memberikan kesan dinamis pada gambar yang statis. Maksudnya gimana? Ya, foto itu kan tidak seperti video ya. Nah, kalau video kita bisa lebih mudah mendapatkan pesannya. Nah, ya. Oh, ini sedang ada adegan perkelahian, action. Nah, kita tahu. Nah, tapi kalau foto ya, kita lihat foto, nah, ini maksudnya apa sih pesannya? Nah, itu tantangan. Maka dari itu kita bagaimana caranya dari foto yang kita ambil bisa memberikan jiwa, soul. Nah, jadi fotonya dilihat ndak statis ya, ndak monoton. Nah, ya, fotografer itu apa ya, kita sudah
sering ya mendengar istilah ini. Fotografer adalah orang yang membuat gambar, melukis melalui menggunakan sinar atau film. Fotografer sendiri dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama fotografer fine art. Nah, ini ya fotografer seni murni. Kemudian jurnalistik dan komersial. Ada tiga ini setidaknya. Ya, apa aja itu contohnya? Yang pertama dulu ya, fotografer yang alirannya ini seni murni. Seni murni ini seperti ini contohnya. Cabang fotografi yang semata-mata karena kata kuncinya minat dan kesukaan. Ya, kalau sekarang passion, passionnya di mana fotografernya? Oh, fotografernya passionnya ini memfoto pemandangan ini ya. Passionnya panorama, misalkan seperti ini, seni murni. Nah, ini kalau dilihat kan menarik ini. Nah, dilihat dari sudut yang diambil. Nah, sudut yang diambil seperti apa sih? Ini contohnya. Nah, kenapa kok objeknya letaknya di sini? Dan kenapa kok space gambarnya segini? Dan kenapa letaknya kok ada di tengah-tengah gini? Kok enggak garisnya kok enggak seperempat tiga perempat gini? Kenapa? Ini ada alasannya. Nah, kemudian fotografer alirannya jurnalistik. Nah, ini apa nih? Ini cabang fotografi yang menampilkan foto berita. Nah, jadi yang tampilkan foto-foto berita ini contohnya ada foto jurnalis dari James Nakwai, yang sedang bertugas di Rwanda. Rwanda itu mana ya? Afrika ya. Ya, selama ini konflik genosida tahun 94. Nah, ini kalau dilihat ini, nah, ini sedang ada orang yang melihat membawa senjata dan orang yang lain tiarap. Nah, ini sedang apa? Tidak tahu nih. Nah, dan menariknya di sini fotografernya di sini tetap profesional. Nah, ya, Pak fotografernya tetap memfoto meskipun ada saja kemungkinan bisa tertembak kena peluru. Ya, jadi menarik ini fotonya ini ya. Dan ternyata tidak hanya satu yang memfoto nih, di belakangnya juga ada nih. Nah, ya. Kemudian yang ketiga fotografer yang memotret foto komersial. Ya, fotografer komersial ini ya hubungannya dengan bisa saja dengan industri periklanan, penjualan, atau peragaan di media massa atau publikasi khusus. Ya, ini saya tidak di atau belum di endorse ya ini ya. Ini ada contoh foto produk minuman. Ya. Kenapa sih kok foto produknya seperti ini? Nanti bisa dibandingkan ya, foto produk komersial ini ya dengan foto-foto yang akan saya tampilkan contoh pemotretan secara amatir. Nah, yang dalam tanda kutip bisa dikata asal jepret. Asal jepret ya, tidak apa-apa karena kan belum tahu ilmunya. Ya, tapi setelah melihat materi ini harusnya sudah memperoleh ilmunya sehingga memportretnya tidak asal-asalan. Ya. Ini pesan apa sih yang ingin disampaikan di foto ini ya? Ini ingin menonjolkan produk ini. Nah, produk minuman kaleng ini. Karena ingin menonjolkan produk ini, maka backgroundnya boleh di blur. Nah, supaya apa? Supaya fokus ke produk ini. Nah, dan ini kenapa kok diberi air-air seperti ini? Nah, kenapa? Nah, kenapa kok harus detail ya kibasan airnya ini? Karena untuk memberikan efek segar. Nah, jadi kalau kita melihat foto ini, ya, lihat foto ini rasanya ingin segera
meminum minuman ini. Nah, karena kesannya segar. Nah, itu contoh foto komersial. Nah, yuk kita bandingkan. Nah, kita memfoto objek minuman, nah, tapi secara amatir. Nah, ini kalau dibandingkan ini ya. Nah, ini dibandingkan ya, protek memfoto ya produk ini ya. Ada yang bisa diperbaiki enggak kira-kira dari dua gambar ini? Ada. Nah, ya. Ini yang tanda silang ini misalkan dipraktekkan yang dari gambar A dulu ya. Nah, itu bisa kalau dihilangkan itu bisa menampilkan pesan lebih baik. Nah, ini sudah ada bling-blingnya, ini menarik ini ya. Nah, yang B, ya, yang B ini kita memfotret ini, yang ingin ditonjolkan tuh apa sih? Minumannya atau orang di belakangnya. Nah, kalau yang gambar B ini seperti gambar ini, backgroundnya di blur kan, nah, maka pesan yang tersampaikan, oh ini saya sedang memotret minuman ini. Tapi karena yang belakang ini kurang blur, nah, terlihatnya ini yang mau ditampilkan pesan apa sih? Pesan minuman atau pesan orangnya ini? Nah, yuk contoh yang berikutnya. Ya, dua gambar ini. Ya. Ini kalau memotret seperti ini kira-kira apa yang bisa diperbaiki? Ya, perbaiki misalkan yang A dulu. Ya, yang A dulu seharusnya bisa mencari background yang lebih netral misalkan ya. Ini karena ada jendelanya, ada ya warna yang kurang simetris ya. Jadinya kurang memberikan kesan fokus ya. Ini mau memfoto jendelanya atau minumannya. Nah, yang B, nah, yang B ini kalau memfoto ini kursinya bisa dihilangkan ini. Nah, jadi lebih fokus lagi. Nah, ini maksudnya ingin menampilkan pesan gambar dari minumannya atau kursinya. Yang berikutnya yang hampir sama nih. Ya, kira-kira apa yang bisa diperbaiki dari gambar berikut? Nah, ini ya. Ini harusnya diedit nih. Nah, bisa dihilangkan ya, dan gambar jendelanya ini ya. Nah, ini backgroundnya hitam ya, bagus lagi di blur. Nah, jadi mempengaruhi warna airnya nih ya. Warna airnya kan transparan jadinya ikut hitam ini. Kurang menarik. Nah, yang B ini juga sama. Yang B ya, ini kalau dilihat kan malah seperti apa ya? Seperti eh, hanya tangan saja kan, menakutkan ya malahan ya. Ya, menakutkan. Dan ini juga ada gambar bayangan yang memfotret juga ini kurang bagus. Nah, ya. Berikutnya yang bisa diperbaiki lagi dari gambar berikut. Apa nih dari gambar berikut ini? Ya, susunan jendelanya juga, kursinya juga ini ya, yang asal ditaruh ya. Kemudian yang gambar B juga ini sama. Nah, ini ada cahaya dari sini. Nah, dan ini pengambilan, ini masih ada jepretannya lantai tidak simetris. Nah, kemudian cara mengambil foto minumannya ini juga harusnya botolnya ujungnya ditampilkan, tapi kan ini kan enggak. Ini melihat ini seperti apa ini ya. Ya itulah yang bisa diperbaiki. Nah, kemudian gambar berikutnya, nah, kira-kira apa yang bisa diperbaiki nih dari gambar berikut ya. Nah,
Yang A yang pertama, ya ini jaraknya ya, ini jarak lantainya nih. Bisa dipotong nih, lebih sedikit. Ada space kosong juga ada, bagus ya, kurang memberikan kesan fokusnya. Nah, kemudian yang B, nah, ini ada backgroundnya orangnya nih ya, ada kursinya juga nih, bisa dibersihkan dulu. Nah, itu lumayan bagus, ini ada cahaya dari sini, ini efek cahayanya ini juga sama. Nah, yang gambar yang bisa menangkap pesannya ya dari gambar-gambar yang sebelumnya ya adalah gambar ini. Nah, ini jepretan foto yang lebih bisa ditangkap kesannya ini ya. Kalau dianggap foto komersil bisa masuk nih ya. Foto komersil bisa dibandingkan ya foto ini ya. Ya, bandingkan dengan foto ini ya, lebih bisa menangkap pesannya. Ya. Oke, jadi dari foto-foto yang sudah kita pelajari tadi, nah, sebetulnya apa sih yang perlu ditekankan dalam fotografi itu? Nah, yang pertama, pemilihan objek. Nah, ya. Objek yang difoto apa? Oh, air. Oh, minuman kaleng. Nah, kemudian apa sih yang ingin ditonjolkan dari foto tersebut? Apakah keseluruhan body atau tadi ada yang gambar yang minumannya yang tidak ada tutup botolnya ya. Nah, kemudian pencahayaan yang tepat ya, ini pencahayaannya tepat ini. Nah, cahayanya dari mana nih, kira-kira dari bawah ini. Nah, ini juga cahayanya dari kanan. Nah, ya. Kalau yang lain gimana, cahayanya dari mana? Nah, tidak jelas ya. Nah, yang B ini juga cahayanya dari mana. Nah, kemudian yang ketiga, format gambar. Nah, format gambar ini nanti hubungannya ke media apakah yang akan kita tampilkan. Kalau di web, misalkan di web, gambar yang ditampilkan ya formatnya biasanya PNG. Nah, PNG. Kenapa kok PNG? Ukuran gambarnya kecil ya, kecil, masih bisa diterima oleh mata, bagus lah, dilihat bagus. Ada gambar yang formatnya GIF, gambar bergerak. Nah, ini kenapa kok enggak formatnya, kok enggak yang lain, misalkan JPEG. Nah, JPEG relatif lebih besar. Nah, JPEG itu bagus kalau untuk misalkan untuk landing page. Kemudian sudut pandangnya memfoto dari mana, dan kita harus tahu juga dasar-dasar fotografi yang lainnya ya. Oke, jadi gitu, materi kali ini kita sudah belajar melihat perbandingan mana sih foto yang ada unsur seni fotografinya ya, ya, dari aliran fine art ini seni murni, mana yang foto jurnalistik, mana yang foto komersial, dan kita sudah melihat ulasan bagaimana mengambil foto yang ada unsur seninya, ada unsur bagaimana kita menyampaikan pesan di dalam foto ya. Oke, kira-kira gitu materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.